terhadap mereka. Kita sudah membaca dari beberapa topik yang kita baca kemarin. Kita lanjutkan apa yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu tentang kelanjutan dari sifat-sifat orang munafik berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW. Tetapi di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu menunjukkan bagaimana menyikapi mereka dan secara hukum di dalam Islam bagaimana mereka itu. Ini yang perlu kita pahami. Mari kita lanjutkan hadis Zaid bin Sabit. Hadis dari Zaid ibn Sabit. Qala lamma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Zaid ibn Sabit, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar ila Uhudin, ke tanah Uhud. Roja'an nasun min ashabihi. Beberapa orang dari pengikut Rasulullah SAW pada saat itu. Jadi sebagian pasukan ini sebenarnya peristiwa kaitannya dengan peperangan Uhud. Jadi peristiwa peperangan Uhud itu sebenarnya pasukan kaum muslimin besar. Ya, pasukan kaum muslimin itu besar. Tetapi di tengah perjalanan, sebagian kaum muslimin dalam tanda kutip orang munafik itu mereka roja'ah. Ya, dia kembali. Artinya kembali itu kembali ke Madinah, nggak ikut perang. Faqalat, maka satu kelompok itu mengatakan taqtuluhu, karena kondisinya itu mau perang, maka yang kembali itu ada yang menyampaikan atau berpendapat dibunuh saja mereka. Wa qalat firqatun, dan berkata kelompok yang lain, artinya kelompok pasukan yang lain, la naqtuluhum, janganlah dibunuh. Ya, jadi situasinya sudah mau perang, ya. Ternyata mereka di tengah perjalanan itu ada yang kembali, ya, kembali tidak ikut berperang kepada Nabi SAW. Maka turunlah ayat surat An-Nisa ayat 88. 88 itu bunyinya gini. Famalakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna antahdu man adallallah wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Jadi di dalam ayat ini Rasulullah SAW kemudian diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan berita ini diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ini. Jadi di dalam surat An-Nisa ini, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah mengatakan begini, maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Ya. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah? Kemudian disebutkan man adallallah wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Jadi barang siapa yang mereka itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka walan tajida lahu, sekali-kali tidak, artinya sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan jalan untuk bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ya. Oleh karena itu ini penting bagi kita semuanya. Ya. Awal-awal kemarin pada kajian ini sudah saya sampaikan sebagaimana definisi yang disebutkan di dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Ya, itu dinyatakan orang munafik itu adalah mereka itu orang-orang yang menyembunyikan kekufurannya dan menampak-nampakkan terhadap keimanannya. Itu definisi yang disampaikan. Ya. Kalau di dalam Al-Quran sangat jelas sekali, ya, sangat jelas sekali. Allah menunjuk mereka bukan orang-orang mukmin, ya. Walaupun mereka beriman kepada Allah, ya, walaupun mereka masih sholat, walaupun masih sholat, ini penting bagi kita, ya, karena tidak semuanya orang yang sholat itu dia mukmin. Kalau dalam bahasa Al-Quran ini, siapa yang ngomong Al-Quran? Yaitu Allah. Siapa mereka itu? Orang-orang munafik. Ya, oleh karena itu mari kita hindari, ya, sebagaimana apa yang disinyalamkan oleh Rasulullah SAW, alamatul munafik salasun. Alamatnya, tandanya orang-orang munafik itu yang pertama, apabila dia berbicara bohong, apabila dia berjanji selalu mengingkari. Kemudian yang ketiga, apabila dia diberi amanah berkhianat. Maka apabila ketiga-tiganya ini ada, jelas dia munafik. Ya, dia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat Islam, tapi dia berkhianat, tidak menjalankannya. Ya. Tetapi tatkala mereka itu apa? Tatkala mereka itu berkumpul dengan orang-orang mukmin, dia berbohong seperti orang-orang mukmin. Ya. Dan sifat-sifat yang seperti ini, Bapak Ibu-ibu, itu juga ditunjukkan di dalam Al-Qur'an. Ada yang lebih menggelitik lagi. Orang-orang munafik itu apabila dibacakan Al-Quran, mereka seperti dibelejeti. Apa dibelejeti? Dibuka aibnya, dibuka sifat-sifatnya, ya, diungkap perbuatannya. Ya, ini orang-orang munafik begitu. Artinya orang-orang munafik itu tatkala mendengar apa yang ada di dalam Al-Quran, maka dia seperti dibelejeti, dilucuti. Dia itu dibuka aibnya oleh Al-Quran. Ya. Kok begitu? Iya, berarti Allah itu gak mau maha penyayang. Nah, oleh karena itu Allah itu maha penyayang, supaya kita ini jangan sampai melakukan tindakan-tindakan kekufuran. Jelas ono petunjuknya Allah, kita nggak mau dengan petunjuk tadi. Maka itulah yang menyebabkan orang akan terhindar dari kebenaran. Ya. Lah ayat ini Bapak Ibu kemudian diturunkan, kenapa? Karena terjadi perselisihan di antara yaitu para sahabat pada saat itu. Ya. Sehingga di situ, ya, berdasarkan hadis ini, bagaimana sesungguhnya mereka itu, ya,
mereka itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka dilarang untuk membunuhnya. Gak boleh dibunuh, gak boleh. Saya akan tunjukkan bagaimana perilaku yang dilakukan oleh orang-orang munafik Madinah. Ya, sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW itu tidak boleh kemudian memerintahkan tidak boleh menyentuh sedikit pun tubuh orang munafik. Artinya dikamplengi nggak itu. Kamu itu munafik, kamplok itu nggak boleh. Ya. Lebih-lebih dianiaya ataupun kemudian dibunuh. Ini nggak boleh. Terus gimana? Ya mereka diingatkan. Ya, diingatkan dengan kabar gembira, dengan kabar peringatan. Nggak mau gimana? Ya memang sifatnya orang munafik Madinah itu, ya, itu awal-awal kemarin sudah saya sampaikan bagaimana riwayatnya Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay itu seorang pemuka yang ingin memiliki pengaruh kepada kaum Aus dan Khazraj. Karena di Yasrib itu ada dua kaum yang memiliki kekuatan yang besar, yaitu kaum Aus dan kaum Khazraj. Dan dia suka berperang, ya, suka berperang. Berperang baru dari iya. Dan peperangan pada masa jahiliyah itu adalah sebuah kebanggaan. Jadi berperang itu bangga, membunuh itu bangga. Ya. Dengan datangnya Islam, ya kenapa orang Aus dan Khazraj itu malah mendatangi Rasulullah di Mekah? Gak nunggu saja di Madinah. Begini Bapak Ibu, dulu ya sebelum bisanya Rasulullah SAW, orang Yahudi itu sering mendakwahkan begitu. Nanti akan datang Nabi terakhir. Nabi terakhir itu dari kaum kami yang akan bisa menyelamatkan kami semuanya. Ya, itu didakwakan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Yasrib dan Khazraj. Nah, pada akhirnya ini selalu disampaikan oleh orang Yahudi. Suatu ketika orang-orang Aus dan Khazraj itu mendengar berita ada nabi baru yang itu di Mekah. Ya. Yang nantinya akan bisa menyelamatkan dirinya, artinya menyelamatkan orang yang masuk ke dalamnya. Dan agama baru itu akan memberikan derajat yang sama di antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya. Ya. Maka tertariklah dari beberapa orang dari kaum Aus, ya, itu kemudian apa? Ke Madinah, ke Mekah pada saat itu. Maka berjumpalah dengan Rasulullah SAW bukan di Mekah, tetapi di Bukit Aqabah. Maka disitulah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan risalah yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya kemudian mereka memeluk Islam, dan betul mereka kemudian memeluk Islam. Maka terjadilah dalam Kutubu Sirah itu dinyatakan inilah baiat Aqabah yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang Yasrib. Ya. Dan pada saat itu pula Rasulullah SAW sekembalinya atau pas kembalinya orang-orang Yasrib ini, maka Rasulullah SAW mengutus yang namanya Mus'ab bin Umair, seorang sahabat akan menyertai dari orang yang telah berbaiat kepada Rasulullah SAW tadi. Kemana? Ke Yasrib pada saat itu. Nah, situasi Yasrib pada saat itu, ya, memang terjadi gejolak, ya. Dan di situ yang orang pemuka yang mereka itu punya katakanlah ya tokoh lah ya, itu namanya Abdullah bin Ubay, memiliki pengaruh yang besar di Yasrib dan Khazraj, yang di Aus dan Khazraj tadi.
dan dia berkeinginan untuk menjadi pemimpin di kalangan Aus dan Khazraj. Ya. Nah, setelah kemudian disiarkan dengan Mus'ab bin Umair ini, maka kemudian maka terjadilah yang kedua kalinya yang lebih besar dari kaum Yasrib ini ke Rasulullah SAW dan ditemui oleh Rasulullah di Bukit Aqabah lagi. Maka mereka kemudian Mereka kemudian berislam. Ya. Nah, si Abdullah bin Ubay itu merasa terancam. Kalau ini nanti nggak ada yang ikut kepada dirinya. Ya. Nah, di dalam Baiat Aqabah itu, Bapak Ibu, ternyata isinya akan melindungi Rasulullah SAW ya dan kaum muhajirin. Ya. Selain dia berislam, dia juga berikrar akan melindungi Rasulullah dan kaum muhajir kalau mau hijrah ke Madinah. Maka itulah asal usul terjadinya yaitu hijrah ke Madinah. Ya, ternyata ada yang menampung, iya. Ya, ini. Nah, ternyata ya ini terdengar oleh Abdullah bin Ubay. Ya. Dia merasa kalau Muhammad itu nanti ke Madinah, maka Abdullah bin Ubay tidak bisa menguasai dari kaum tadi. Ya. Dan inilah fenomena yang kemudian terjadi ditunjukkan oleh Abdullah bin Ubay. Ya. Apakah Abdullah bin Ubay tidak masuk Islam? Nah, dari itulah dia ingin merebut yaitu pengaruh dari Rasulullah itu dari dalam. Maka dia masuklah Islam. Ya, masuk Islam. Iya. Tetapi niatannya bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada keinginan-keinginan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu orang itu akan tergeliur. Ya, orang itu akan bisa kufur, bisa terjerembab di dalam kesesatan. Kalau bahasanya sekarang ini kedudukan jabatan dan uang, itu orang bisa tersesat. Dan dia bisa dari beriman menjadi kafir ataupun munafik. Ya. Ya, kita ditunjukkan sekarang ini banyak penjilat-penjilat penguasa yang ada ini kemudian banyak seperti Ngabalin, seperti apalagi yang sekarang ada itu mereka menjilat sana menjilat sini, ya ini banyak sekali di kalangan. Memang ceritanya kok mesti di kalangan pejabat atau orang-orang yang memiliki kekuasaan. Iya, sejak dulu itu begitu. Ya, jadi sejak dahulu rusaknya itu karena pemimpin itu rusak. Ya, yang ngajak tokoh-tokoh masyarakat untuk dalam kesesatan. Sehingga tatkala Allah mengutus utusan, maka yang memusuhi pertama kali adalah penguasa. Kalau bahasanya Al-Quran, mala'ul ladzina min qaumihi, yaitu pemimpin-pemimpin kaum yang ada di mana utusan itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diberitakan oleh Allah, iya, di dalam Al-Quran, diberitakan dalam Al-Quran. Sehingga kalau kemudian situasi kondisi yang ada sekarang ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jelas sekali ternyata apa? Ternyata dunia ini, peristiwa peradaban ini selalu berulang. Ya, selalu berulang, Mbak Ghazali. Iya. Siapapun orang yang tidak berpegang teguh terhadap agamanya Allah, kemudian mereka ikut serta dengan fenomena peradaban yang ada pada masa itu, dan dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tumpuan hidupnya, maka dia pasti akan terpeleset.
Itu pasti. Ya. Karena di dalam Islam itu kalau orang mukmin ya, kalau dia beriman maka loyalitas mereka, walak mereka dan baroknya mereka itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini ya, ini karena inti tauhid itu di situ. Siapapun orang yang kemudian ada sesuatu di dalam sistem peradaban yang ada sekarang ini kemudian tidak mengikuti Allah Subhanahu wa taala, itu pasti dia mengikuti selain Allah. Itu pasti ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, setelah kemudian betul Rasulullah SAW itu hijrah, nah yang terdepan nawari untuk mendapatkan simpati dari Rasulullah yaitu Abdullah bin Ubay. Ayo Muhammad, rumah saya besar dan banyak, tinggallah salah satu rumah. Ya, dan yang lainnya juga nawari. Ya, dan kaum muhajirin semuanya juga ditawari. Ya, oleh orang-orang Aus dan Khazraj pada saat itu, orang Yasrib itu. Tetapi di satu sisi di bagian orang-orang munafik yaitu supaya mendapatkan simpati dari Rasulullah SAW, mendapatkan simpati dari orang-orang yang beriman. Dan ini pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian digambarkan ternyata apa? Mereka keimanannya itu hanya kamuflase. Ya, keimanannya kamuflase, iya. Tatkala mereka diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah, tatkala mereka bersama orang-orang mukmin, mereka itu seakan-akan seperti orang mukmin, tetapi tatkala mereka berkumpul dengan orang-orang munafik semacamnya, maka dia pun mengatakan kami ini golongan kalian semuanya. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai kemudian kita ini bertempat dengan orang-orang yang mereka tidak suka kepada Islam, kemudian kita juga mengatakan iya itu orang itu memang fundamental, itu keras, itu ini hati-hati, radikal, ya. Yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah, kemudian ikut-ikutan itu, ya. Maka Al-Quran mengatakan begini, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika orang-orang munafik itu berjumpa dengan orang-orang mukmin, mereka mengatakan amanna, kami beriman seperti kalian beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ketika mereka itu kembali kepada setan-setannya, artinya teman-temannya. Kenapa Allah menggunakan istilah syayatinihim? Karena saking jeleknya perbuatan mereka. Ya, apakah setan itu enggak percaya kepada Allah? Percaya. Ya, yakin. Tapi dia wastakbar. Dia sombong dan menolak terhadap aturannya Allah. Orang munafik juga demikian. Tetapi mereka sembunyikan yang namanya apa? Yang namanya kekufurannya tadi. Tetapi tatkala mereka itu berkumpul dengan teman-temannya, apa yang dia bicarakan? Innama nahnu mustaziun. Saya ini kelompokmu, aku ini apa? Bolo dewe. Nah, gitu ya. Kan sering ngomong gitu toh. Kita ini bolo dewe. Ya, lah gitu. Dan saya tadi di sana itu hanya sendal gurau, berolok-olok. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ya kaitannya dengan perolok-olokan mereka itu, ya itu disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang selanjutnya. Saya lanjutkan ini, Bapak Ibu. Hukum di dalam persoalan orang munafik ini memang dengan kasus yang terjadi pada saat mereka memisahkan diri dari pasukan Uhud itu memang sangat kentara sekali. Jadi provokasi yang dilakukan oleh mereka
Karena untuk menuju ke Uhud itu berjalan Bapak. Ya. Kalau panjenengan pernah umroh itu mesti dibawa ke sana. Ya. Jadi setelah dari Madinah nanti panjenengan akan melewati beberapa masjid itu. Ya, masjid ada yang masjid punyanya ya Masjid Nabawi dulu, kemudian masjidnya Bilal, kemudian masjid kaitannya dengan Kiblatain, Kuba, maka nanti akan akan kita dapati selanjutnya yaitu Uhud. Ya, Uhud itu sebenarnya tanah lapang, tapi di situ ada bukitnya. Ya, ada bukitnya. Nah, disitulah pertemuan kaitannya dengan peperangan Uhud itu. Dengan kondisi kaum muslimin juga tidak banyak. Kenapa? Karena sebagian pasukan Rasulullah SAW itu sebagaimana hadis yang ditunjukkan tadi, roja'ana sumin ashabihi, mereka kemudian memisahkan kembali ke Madinah. Ya, nggak ikut berperang. Ya. Nah, di dalam riwayat yang lain, mereka itu kalau kemudian mendengar kabar-kabar yang terjadi pada orang-orang mukmin, ya, mereka itu kemudian dalam kondisi yang mungkin tidak mengenakan, mereka bergembira. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau mereka itu kemudian mereka itu mendapatkan berita gembira yang datangnya dari orang-orang mukmin, maka dia tidak gembira. Ini loh, berarti kok sifatnya beda. Oh iya beda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memastikan ya di dalam Al-Qur'an itu dengan secara khusus langsung menyebut apa kelompok itu, ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi orang munafik baik laki-laki ataupun perempuan itu satu dengan yang lainnya itu saling bantu membantu, loyalitasnya tinggi. Ya. Bagaimana mereka ya'muruna bil munkar? Jadi kalau ada orang muslim dia itu mendukung kepada kemungkaran, pasti munafik dia. Ya. Kalau ada orang mengaku muslim kemudian dia berpihak kepada musuh Islam, pasti dia munafik. Sopo sih ngomong Al-Qur'an. Ya. Kemudian Al-Quran memberitakan wayan hauna 'anil ma'ruf. Apabila ada kebaikan dia malah mencegahnya. Ya. Mencegah Pak Ghazali, iya mencegahnya. Supaya kebaikan tadi tidak dijalankan. Baik itu apakah orang yang memberikan pemikiran untuk kemudian menolak itu juga termasuk munafik? Oh iya. Jadi tidak langsung kemudian malang kerek tidak setuju dengan kebaikan itu, kemudian itu jadi munafik. Enggak, memberikan pemikiran, memberikan sarana, memberikan akomodasi, termasuk semuanya. Untuk kemudian apa? Untuk menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat itu menunjukkan wa ya'muruna bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu ada alif lamnya. Berarti di situ tuh maknanya ma'ruf, bil ma'ruf itu kema'rufan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaitannya dengan wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ya, wa yanhauna 'anil ma'ruf. Tadi ya'muruna bil munkar. Kemungkaran yang kemudian disebutkan oleh Allah tetapi dia malah dukung. Seperti contohnya minuman khamr, perzinaan. Termasuk undang-undang
ada kondom-kondom itu. Jadi DPR itu ya itu statusnya seperti itu. Ya. Siapa yang mengesahkan undang-undang? Halo? Di pemerintahan Indonesia siapa? DPR itu kaitannya dengan penetapan perundang-undangnya, persetujuannya siapa? Presiden. Maka dua kelompok ini, institusi ini, maka kalau kaitannya dengan status itu, inilah yang kemudian sangat membahayakan diri mereka yang dalam tanda kutip di situ. Ngedeni Pak Ghazali. Enggak, fenomenanya memang begitu. Ya. Oleh karena itu, kalau di dalam Islam Bapak Ibu, persoalan-persoalan yang sifatnya itu qat'i, sifatnya pasti, hukumnya Allah, enggak perlu itu kemudian ditetapkan, sudah ditetapkan oleh Allah. Kita tinggal jalankan saja. Ya. Loh, fungsinya Majelis Syuro di dalam Islam apa? Kalau di dalam Islam Majelis Syuro itu membahas tentang persoalan sifatnya teknis, bukan persoalan yang sifatnya wajib dan lain sebagainya, enggak teknis. Ya. Kalau yang wajib diterapkan, hukum yang harus dijalankan, maka apa itu dengan sendirinya kemudian apa? Dikawal oleh nisbah, dikawal oleh pengawas kaitannya dengan penjalanan syariat Islam. Kalau dalam Islam itu begitu. Ya, lah karena persoalan yang ada sekarang ini kita tidak ada di dalam Islam, ya seperti yang panjenengan dapati sekarang ini. Polisi dadi serigala, kan gitu ya. Jadi dadi serigala itu kalau diwenehi iwak, sapa sing menehi akan dikutit. Artinya apa? Akan diluluti. Siapa yang kemudian tidak membawa, disalailah, dijegukilah, gitu ya. Nah, ini adalah apa gambaran yang telah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja sikap bagaimana, yaitu ya, apakah kemudian mereka itu dibunuh, walaupun dari kumpulan-kumpulan kaum muslimin pada saat itu, dari kalangan para sahabat, dibunuh, itu kembali, itu. Oh jangan dibunuh. Dan Rasulullah SAW mengambil tidak dibunuh. Mereka dibiarkan kembali ke Madinah pada saat itu. Ya. Terus bagaimana? Betul mereka kembali dengan geremengannya mereka, Tuhan Muhammad. Ya. Kita ini nggak mau susah-susah, ben yang susah ben itu pengikutnya Muhammad. Ya. Ini saudara. Selanjutnya ya, akhrajahu al-Bukhari fi kitabil Fadhail al-Madinah, yaitu kitab kaitannya dengan keutamaan kota Madinah. Babul Madinah tangfi al-khanat al-khabasin, ya, yaitu bab dalam bab yaitu Madinah menghilangkan dari kobas. Ya, kobasin itu kaitannya dengan keburukan. Jadi bab ini ya di dalam kitabnya Bukhari ini menunjukkan betapa keutamaan kota Madinah itu. Ya. Ada orang mukmin yang betul-betul mukmin, ada orang munafik juga ada di situ. Tetapi mereka tidak saling gontok-gontokan. Enggak berani. Ya. Ini saudara. Jadi di dalam hadis ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa orang-orang munafik maka hukumnya itu mereka dilarang untuk dianiaya, lebih-lebih atau kemudian apa dibunuh, nggak boleh. Dibiarkan Bang Ghazali iya, dan diingatkan kembali untuk kembali kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Selanjutnya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna rijalan minal munafik, sesungguhnya beberapa orang dari kaum munafik, ya, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena idza kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghazwi, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar untuk berperang, ya, apa yang terjadi? Takhallafu anhu, maka mereka itu tidak ikut bersamanya. Takhallafa anhu, mereka berpisah atau berselisih atau tidak mau ikut terhadap pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa farihu bima qa'adihim khilafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka gembira dengan ketidakikutannya, ya. Jadi nggak ikut gembira, Bang. Ya. Jadi mereka itu tidak melakukan apa yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah. Oh, gembira, seneng. Wa farihu bimaq'adihim khilafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka senang sekali tatkala kemudian itu ketidakikutnya, dan dia itu menyalahi, di mana dia itu menyalahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang, ya, gimana tanggapan mereka? I'tadaru ilaihi, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, beliau itu bersama pasukannya datang, mereka mengumpulkan alasan kepada beliau. Ya, jadi dia Dia beralasan, ya, mendatangi Rasulullah, kemudian Dia itu beralasan. Ya. Wa khalafu wa habbu an ayyahmadu bima lam yaf'alu. Ya, dia itu mengemukakan alasan kepada Rasulullah SAW dan bersumpah-sumpah. Dan mereka juga senang dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Hati-hati itu, ya. Dipuji dengan sesuatu yang tidak dilakukan, maka kemudian itu senang, ya. Maka nah, itu juga merupakan bagian dari orang-orang munafik. Maka hal ini kemudian turun ayat. La yahsabannal ladzina yafrahun, ya. Di dalam surat Ali Imran ayat 188. Ya. Surat Ali Imran ayat 188. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyahmadu bima lam yaf'al. Fala tahsabannahum bimafazatin minal adab walahum adabun alim. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka akan terlepas dari siksanya Allah. Dan bagi mereka adalah siksa adzabun alimun, yaitu siksa yang sangat pedih. Ini saudara. Artinya apa? Artinya peringai orang-orang munafik pada masanya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu pergi berperang, maka mereka menselisihi dan mereka berpisah dengan Rasulullah SAW. Artinya tidak mau ikut berperang. Sedang pada saat itu peperangan itu
memang diumumkan setelah datangnya perintah yaitu jihad fisabilillah, maka Rasulullah SAW memerintahkan disiarkan seluruhnya yang ada di Saintoro Madinah bahwa akan terjadi peperangan, lebih-lebih yaitu perang yang pertama adalah perang Badar, ya, perang Badar. Kemudian yang kedua perang Uhud. Itu disiarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian juga perang Khandaq, di mana perang ini berhadapan dengan kaum Quraisy, dengan sekutunya. Baru setelah itu tidak dengan orang Quraisy, tetapi banyak peperangan yang terjadi, baik itu dengan orang-orang Yahudi, itu berkali-kali ya terjadi peperangan. Ya, ada yang kemudian kaum musyrikin di sekitar Madinah pada saat itu. Ya, maka pada masa Rasulullah SAW, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, jadi Rasulullah selama di Madinah itu di dalam kitab Al-Ghazwah Rasulullah SAW itu dinyatakan bahwa peperangan yang terjadi pada masa kehidupan Rasulullah sebelum wafat itu Rasulullah melakukan sebanyak 72 kali. Ya, 72 kali. Iya. Sedang dakwahnya Rasulullah SAW di Madinah berapa tahun? Hanya 13 tahun. 13 tahun dibagi katakanlah 72 berapa? Yang jelas sekitar 3 bulan sekali Rasulullah SAW keluar untuk berperang. Ya, berperang bangun tadi, iya. Peperangan demi peperangan, yang perang dahsyat itu yaitu perang kaitannya dengan perang Hunain. Itu dahsyat sekali. Dan juga perang Tabuk. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadikan banyak persoalan yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kok sebanyak itu peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah? Iya. Jadi Islam itu didakwakan, ya, tidak sekedar kemudian kita ini mendakwakan begitu saja, tidak. Tetapi apa? Ternyata mendapatkan perlawanan. Perlawanannya bukan hanya lisan. Kalau lisan maka Rasulullah memerintahkan untuk lisan. Tetapi perlawanan kalau kemudian itu dengan senjata, maka Rasulullah SAW setelah diperintahkannya ada ayat turun untuk kemudian berperang, maka apabila menghadapi orang-orang musyrik tatkala itu, maka Rasulullah memerintahkan untuk membawa pasukan. Yang terkenal pada saat itu perluasan kaitannya dengan syiar Islam, ya, setelah perang Murtadin, maka itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Saya lanjutkan dulu sebelum ini, ya. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab tafsir. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari di dalam kitab tafsir Suratul Ali Imran ayat 188. Babu la yahsabanna alladhina yufarrihu bima atau, ya, al-ayah. Yaitu kaitannya dengan kita tidak boleh menyangka bahwa orang-orang yang bergembira itu dengan apa yang mereka kerjakan, apakah kemudian itu sesuai ataupun tidak. Maka ternyata apa? Ayat ini berbicara 188 ini kaitannya dengan perbuatan orang munafik yang mereka tatkala Rasulullah SAW keluar berperang mereka malah gembira. Tetapi tatkala kemudian Rasulullah SAW datang, mereka memberikan alasan-alasan dan bersumpah-sumpah kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan
wahana pemahaman bagi kita semuanya, dan mungkin kehati-hatian kita di dalam melangkah dalam kehidupan yang fana ini, dan mudah-mudahan kita terhindarkan dari sifat sikap orang-orang munafik. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.